Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, channel yang berbagi seputar tips kewirausahaan dan UMKM. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, kenalin aku Anggi dan aku menekuni bisnis di bidang konveksi dan periklanan job portal. Oke, di video kali ini aku pengen ngebahas satu keresahan yang sering teman-teman UMKM alami, yaitu tentang stagnasi bisnisnya. Nah, ini juga aku alami di beberapa tahun terakhir, bahkan kadang sekarang pun masih sering mengalami, dan ini menjadi challenge bersama dan setiap waktu ini akan terus ada, yaitu adalah stagnasi, atau kita sering mengalami di mana bisnis atau usaha yang kita jalankan tidak mengalami pertumbuhan atau justru mengalami penurunan. Nah, kita ngomongin mungkin dari sisi pertumbuhan penjualan atau mungkin pertambahan aset dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang belum tahu, aku menjalankan bisnis di bidang konveksi, nama brandnya adalah Apparel Sai, dan juga periklanan job portal namanya gudangkarir.com. Setahun yang lalu aku pun juga menjalankan bisnis di bidang F&B. Aku buka untuk restoran fried chicken, tapi kemudian tutup, dan saat ini aku fokus di kedua bisnis, fashion dan juga untuk periklanan. Nah, sampai saat ini aku pun masih sering mengalami bisnis yang aku jalankan pertumbuhannya tidak terlalu signifikan atau justru kadang mengalami penurunan. Nah, dari situ aku kemudian coba belajar, kurang lebih ada 4 poin yang menjadi perhatian ketika bisnis itu mengalami stagnasi atau justru mengalami penurunan. Satu adalah masalah kurangnya inovasi. Yang kedua, soal persaingan yang semakin ketat. Kemudian yang ketiga adalah pergeseran tren pasar, dan yang keempat adalah tentang ketidakefektifan strategi pemasaran. Kurang lebih 4 poin itu yang akan aku coba sharing, ini sekaligus menjadi pembelajaran bersama. Nah, poin yang pertama adalah kurangnya inovasi. Inovasi ini bisa dengan menambah kategori produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Kita tambahkan sesuatu, kita tambahkan added value, sehingga kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Dulu ketika aku menjalankan bisnis konveksi di awal-awal itu, kita hanya fokus pada satu produk aja, produknya adalah Just Lab. Kemudian satu titik penjualan sudah cukup banyak, sudah bisa berjalan, lantas kita ada di momen di mana kita merasa pasar udah terlalu jenuh, atau mungkin penjualan sudah mentok segitu-segitu aja. Nah, cara terbaik adalah dengan cara kita melakukan penambahan produk untuk segmen market yang berbeda. Sehingga mungkin yang tadinya dengan hanya berjualan produk Just Lab, kita misalkan omset 100 juta, dengan kita jualan produk kemeja, atau dengan menambah produk kaos, ataupun dengan menambah produk jaket, itu akan menjadi 2, 3, sampai 4 kali. Logika sederhananya adalah seperti itu. Itu adalah contoh yang aku lakukan, inovasi yang aku lakukan di bidang konveksi, yaitu dengan menambah kategori produk untuk segmen market yang berbeda. Nah, bagaimana dengan produk yang jasa? Inovasi produk jasa juga aku terapkan di gudangkarir.com. Dulu awal mulai Gudang Karir hanya berfokus pada jasa periklanan untuk Instagram aja. Pada waktu itu tarif yang kita kasih sekitar 15-20 ribu per post. Nah, sekarang kita sudah menambah sosial media yang kita pakai, mulai dari LinkedIn, kemudian TikTok, Twitter, dan lain sebagainya kita pakai semua, dan kita bisa menambah harga jasa layanannya menjadi 40 ribu satu post. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana inovasi bisa meningkatkan penjualan kita. Poin yang kedua adalah persaingan yang semakin ketat. Kita tahu semakin kesini kompetitor akan meniru produk kita, atau mungkin kompetitor akan selalu berusaha juga untuk berkembang. Caranya juga banyak sekali, mungkin dengan meniru produk yang sudah kita punya, kemudian mereka pasang harga dengan harga yang relatif lebih murah dari harga kita. Ketika itu dilakukan oleh banyak kompetitor, tentu produk kita akan menjadi produk yang kurang bersaing. Yang tadinya mungkin kita bisa jual di harga 100 ribu, karena kompetitor jual di harga 80 ribu, maka kita tidak bisa jualan.
market tidak tertarik dengan produk kita karena mereka akan lebih memilih produk di kompetitor dengan benefit yang sama tapi harganya lebih murah. Nah, itu adalah masalah kompetisi yang semakin ketat. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika menghadapi situasi pasar yang semakin ketat persaingannya? Persaingan ketat ini bisa dilihat dari sisi harganya dan juga bisa dilihat dari sisi jumlah penjualnya atau kompetitor kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah salah satunya adalah dengan membangun value, membangun nilai tambah di produk yang kita jual atau jasa yang kita jual. Kita bisa memperkuat di value tersebut dengan beberapa cara, misalkan dengan cara after service-nya. Mungkin produknya sama, tapi bagaimana pelayanan setelah orang membeli produk kita? Apakah ada garansinya? Atau mungkin ketika produk diterima oleh customer dan tidak sesuai, apakah bisa dikembalikan? Apakah bisa ditukar? Itu adalah salah satu value yang bisa kita bangun agar kita tetap bisa eksis di market. Nilai tambah ini penting untuk bisa kita temukan, bisa kita punya di bisnis kita, karena itu yang akan mengikat customer untuk tidak punya pilihan selain membeli produkmu. Mungkin produknya sama, mungkin harganya sama, tapi pelayanan, nilai tambah yang kita berikan ketika bisa mengikat hati customer, dia akan selalu kembali ke sana, karena yang kita bangun adalah trust. Contoh membangun value di usaha konveksi yang aku lakukan kurang lebih ada dua. Yang pertama adalah kita memberikan garansi kepada customer ketika produk tidak sesuai dengan SPK atau kesepakatan yang kita lakukan, maka berhak mendapatkan ganti produk atau revisi sehingga sesuai sama produk yang diinginkan. Nah, itu adalah salah satu contoh after service yang bisa kita bangun untuk mempercayakan customer. Mungkin dia bisa membeli kemeja dengan harga 100.000 di toko kompetitor, tapi belum tentu kompetitor akan mau untuk merevisi ketika produk customnya tidak sesuai. Nah, di tempat kita akan menjaga itu. Nah, untuk menghindari kerugian karena sistem seperti itu, maka kita akan pastikan bahwa permintaan order itu sudah sesuai dan tertuang dalam gambar desain SPK. Itu adalah untuk mengurangi, minimalisir terjadinya kesalahan yang mengakibatkan kerugian di bisnis kita. Value yang kedua yang aku bangun yang bisa membedakan dengan kompetitor adalah menerima produk custom dalam jumlah atau quantity yang sedikit. Tentu ini akan berdampak pada perbedaan harga. Mungkin ketika pesan dalam jumlah besar, harga satuannya adalah 100.000, ketika pesan dalam jumlah kecil atau mungkin 1-5, harganya menjadi 200.000. Tapi ini value yang dibangun. Tidak banyak kompetitor yang kemudian mau menerima pesanan dalam jumlah sedikit, tapi kita mau. Nah, itu adalah dua contoh membangun value di mana kita tetap bisa menang di mata market. Kemudian di bidang jasa periklanan lowongan pekerjaan, kita memberikan service di mana ketika klien mengiklankan lowongan, kemudian iklannya kurang efektif, kemudian dia bisa komplain ke kita akan bantu untuk publish lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh yang aku lakukan untuk menghadapi persaingan pasar yang sudah terlalu ketat. Stagnasi bisnis di UMKM juga bisa disebabkan karena pergeseran tren pasar. Nah, ini mungkin sangat berkaitan dengan produk-produk yang mengikuti hype. Mungkin di bidang F&B kita bisa belajar dulu minuman susu kekinian, boba, dan banyak lagi. Bisnis-bisnis seperti itu akan turun ketika momennya sudah lewat. Maka penting kita memikirkan ide bisnis atau ide produk di mana dia bisa sustain dan selalu dibutuhkan oleh pasar. Nah, bagaimana di bidang fashion atau bidang pakaian? Nah, di sini aku menjalankan bisnis konveksi di mana produk ini selalu dinamis. Produk dinamis itu karena value yang kita bangun adalah produk custom. Jadi produk dan modelnya akan selalu mengikuti kebutuhan permintaan customer. Akan selalu berubah-ubah. Bagaimana ketika kita jualan produk fashion yang digunakan setiap hari atau mungkin daily wear? Ya, yang harus kita lakukan adalah terus mengupdate diri terhadap informasi produk-produk apa yang sedang hype, produk-produk apa yang lagi tren. Kita harus segera cepat untuk melaunch produk tersebut.
Salah satu keunggulan UMKM adalah dia masih gesit. Artinya ketika ada perubahan tren, dia akan cepat merespon. Dan sebagai contoh mungkin ketika ada produk kemeja baru, mungkin besoknya udah bisa rilis. Itulah yang harus bisa kita lakukan, yaitu dengan beradaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat sekali. Permasalahan yang keempat adalah soal strategi pemasaran yang tidak tepat. Nah, kita ketika mau melakukan pemasaran, marketing, mungkin channelnya bisa macam-macam ya. Sekarang kan media promosi sangat banyak sekali ya. Kita bisa memanfaatkan banyak platform marketplace, mungkin Shopee, Tokopedia, atau mungkin di sosial media ada TikTok, Instagram, dan sebagainya. Kita bisa manfaatin channel-channel tersebut dengan memaksimalkan fitur-fiturnya. Nah, kunci dari tepatnya strategi pemasaran adalah mengenali siapa target market kita atau siapa audiens kita. Hal itu seringkali tidak optimal karena seringkali pengusaha di UMKM tidak paham siapa market mereka, tidak paham siapa target sasaran mereka, audiens mereka nggak tahu. Akhirnya konten yang dibikin, konten yang tidak nyambung atau tidak sampai pesan yang akan disampaikan. Itulah 4 permasalahan yang seringkali terjadi yang menyebabkan UMKM tidak berkembang atau cenderung stuck atau bahkan turun. Oke, thank you. Semoga video ini bisa membantu dan thank you yang udah mampir di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.